Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 4 getaran, gelombang, dan cahaya part 7. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Indra penglihatan manusia. Berikut adalah gambar bagian-bagian mata manusia. Silakan kalian bisa lihat sendiri gambar bagian mata tersebut. Yang pertama, kornea. Kornea merupakan bagian terluar mata yang bening dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, lensa mata. Lensa mata berfungsi membentuk bayangan pada retina. Ketika kita melihat benda pada jarak jauh, maka otot siliaris akan relaksasi sehingga lensa mata menjadi lebih pipih. Ketika kita melihat benda pada jarak dekat, maka otot siliaris akan berkontraksi sehingga lensa mata akan menjadi lebih cembung. Keadaan ini disebut sebagai mata berakomodasi secara maksimal. Yang ketiga adalah iris atau selaput pelangi. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Jadi, warna mata seseorang itu merupakan warna iris. Yang keempat, retina. Cahaya yang melewati lensa mata selanjutnya akan membentuk bayangan dan akan ditangkap oleh retina. Retina merupakan bagian mata yang sensitif terhadap cahaya dan terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut merupakan bagian retina yang dapat menangkap warna dan membutuhkan banyak cahaya. Sedangkan sel batang merupakan bagian pada retina yang menangkap warna hitam putih dan hanya membutuhkan sedikit cahaya. Demikian penjelasan dari beberapa bagian mata manusia. Gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang berjarak terlalu dekat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Penderita hipermetropi dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung positif agar bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi ketika penderita hipermetropi melihat benda, maka bendanya itu terletak di belakang retina sehingga bayangan yang jatuh pada retina kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, penderita harus dibantu oleh lensa cembung sehingga bayangan akan jatuh tepat di retina. Yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang berjarak terlalu jauh dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Penderita miopi dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif agar bayangan jatuh tepat pada retina. Nah, penderita miopi ini bayangannya jatuh terletak di depan retina sehingga bayangan yang terbentuk di retina itu tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, penderita bisa dibantu dengan kacamata lensa cekung sehingga bayangan tepat jatuh di retina.
Rabun jauh dekat atau presbiopi. Rabun jauh dekat sering juga disebut sebagai rabun tua karena presbiopi sering dijumpai pada orang tua. Kelainan ini menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda dengan jarak terlalu dekat dan terlalu jauh yang diakibatkan karena berkurangnya daya akomodasi mata. Seseorang yang mengalami presbiopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, cekung, dan cembung. Berikut gambar penjelasannya. Yang keempat adalah astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata di mana penderita kesulitan membedakan garis horizontal dan vertikal atau kesulitan membuat garis lurus. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa mata yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan garis horizontal secara bersamaan. Seseorang yang mengalami astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata lensa silindris. Yang kelima adalah buta warna. Buta warna merupakan kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut pada retina dalam menangkap warna. Buta warna ada dua, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total hanya dapat melihat warna hitam dan putih saja. Sedangkan buta warna sebagian atau buta warna parsial tidak dapat melihat warna tertentu seperti warna merah, hijau, atau biru. Buta warna merupakan kelainan mata yang bersifat menurun. Nah, berikut alat untuk mengetes apakah seseorang itu menderita buta warna atau tidak. Nah, silakan kalian bisa lihat sendiri apakah kalian bisa melihat angka di dalam gambar ini atau tidak. Indera penglihatan serangga. Makhluk hidup pada umumnya hanya memiliki dua mata. Tetapi serangga punya banyak mata yang disebut sebagai mata majemuk. Sebagai contohnya, lalat rumah yang terdiri atas 6.000 bentuk mata majemuk. Nah, ini mata majemuk pada lalat ya. Nah, alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kamera. Kamera dan mata memiliki bagian-bagian dan fungsi yang hampir sama. Sistem kerja antara kamera dan mata dalam menangkap cahaya juga hampir sama. Berikut persamaan antara bagian mata dan kamera ya. Yang pertama, lensa kamera dan lensa mata. Fungsinya untuk memfokuskan bayangan sehingga tepat pada film atau retina. Yang kedua, diafragma pada kamera itu sama dengan iris pada mata, yaitu fungsinya mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Semakin kecil lubang, maka cahaya yang masuk ke kamera atau mata semakin sedikit. Yang ketiga adalah apertur pada kamera dan pupil pada mata. Fungsinya lubang tempat masuknya cahaya. Yang keempat, film pada kamera dan retina pada mata. Fungsinya merupakan tempat terbentuknya bayangan. Nah, berikut bagian-bagian pada kamera. Silakan bisa Anda lihat sendiri. Yang kedua adalah kaca pembesar atau loupe. Kaca pembesar menggunakan lensa cembung-cembung. Agar mata tidak mudah lelah saat menggunakan loupe, letakkan benda tepat di titik fokus loupe sehingga mata tidak berakomodasi. Nah, ini bagi gambar loupe. Ini contoh mata berakomodasi maksimal dan ini adalah mata tidak berakomodasi. Yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak bisa diamati oleh mata telanjang.
Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, yaitu lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan objek yang diamati. Nah, berikut bagian-bagian mikroskop, dan ini adalah skema pembentukan bayangan pada mikroskop. Yang keempat adalah teleskop. Teleskop merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Cara kerja teleskop hampir sama dengan mikroskop, yaitu menggunakan dua lensa cembung, yaitu lensa okuler yang lebih kecil dan lensa objektif yang lebih besar. Nah, ini gambar teleskop. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.